menurut saya terserah Ibu Megawati sih. Misalkan Sekjen PDIP mau diganti, saya juga tidak masalah. Misalkan Bambang Pacul misalkan digeser, menurut saya juga tidak masalah. Yang penting untuk kebaikan PDIP untuk kedepannya ya. Menurut saya tegak lurus memang harus tegak lurus kepada Ibu Megawati ya. Waduh, ini ada apa lagi nih ya? Padahal sama pendukung PDIP, sama-sama tegak lurus bersama Ibu Mega, konon katanya seperti itu. Tetapi ketika ada surat Dewan Pimpinan Pusat terkait anomali di pemilihan di Jawa Tengah, tiba-tiba seolah-olah membuat terpecah lah. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini ada kubu Bambang Pacul, ada kubu Hasto Kristanto. Nah ini ada apa juga ya? Padahal sudah jelas loh, kalau pemilihan Sekjen PDIP itu adalah kewenangan mutlak dari Ibu Megawati. Nah kalau misalkan Hasto Kristanto sampai saat ini belum dicopot, itu ya kewenangan Ibu Megawati. Tidak ada PLT sampai saat ini, itu juga kewenangan Ibu Megawati. Nah, tetapi kenapa pada saat lalu ada yang menyalahkan? Seolah-olah Hasto itu masih menjadi sekjen, seharusnya mengundurkan diri ketika menjadi tersangka atau saat ini ditahan untuk mengundurkan diri dan lain sebagainya. Lah ini juga sangat lucu sekali. Padahal kewenangan ini adalah kewenangan dari Ibu Megawati. Kalau misalkan Ibu Megawati tidak mau menunjuk PLT sekjen misalkan, Hasto Kristanto juga tetap menjadi sekjen. Ini yang cukup mengejutkan, bahkan masih ditandatangani oleh Hasto Kristianto bersama Ibu Megawati. Ini artinya apa? Seharusnya kalau memang tegak lurus ya. Kalau ada surat seperti ini ya menurut saya diterima dengan baik dan lain sebagainya. Ya memang sih pro kontra ini muncul karena tweetan dari Bang Denny Siregar. Benar begitu evaluasi pasukan di Jawa Tengah. Kalau kalah apalagi sampai 2 kali, mundur gantikan yang lebih strategis. Jangan sampai 2029 kalah lagi, harus solid. Menurut saya juga apa yang dikatakan oleh Bang Denny Siregar juga ada benarnya loh. Menurut saya ada benarnya. Di Pilpres kalah, di Pilkada Jawa Tengah kalah. Padahal kalau kita lihat itu Jawa Tengah itu tidak pernah kalah loh. Pemilihan gubernur terutama itu biasanya selalu menang. Tetapi pada saat lalu memang ada anomali. Ada anomali di mana pemilihan pilkada pada saat lalu dari PDIP memenangi setidaknya ada 19 lah kabupaten dan kota. Tetapi kenapa kalah di Jawa Tengah? Ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius sekali. Tapi kenapa gubernurnya kalah? Nah, seharusnya memenangi di kabupaten kota, seharusnya gubernur bisa menang dong. Ini logika sederhana saja. Nah, misalkan kalau dievaluasi sih juga tidak masalah lah. Menurut saya terserah Ibu Megawati sih. Misalkan Sekjen PDIP mau diganti, saya juga tidak masalah. Misalkan Bambang Pacul misalkan digeser, menurut saya juga tidak masalah. Yang penting untuk kebaikan PDIP untuk kedepannya ya. Menurut saya tegak lurus memang harus tegak lurus kepada Ibu Megawati ya. Menurut saya apa yang dilakukan juga sangat masuk akal sekali, karena sudah 2 kali kalah pada Pilpres lebih anomali lagi. Di Pilpres lebih anomali, padahal lumbung di Jawa Tengah itu sangat menyumbang lah setidaknya kemenangan Ganjar Pranowo ya. Tetapi ini sangat wow sekali lah, sangat wow sekali. Tiba-tiba ada surat seperti ini. Nah, kalau kita lihat juga ya, ini sangat lucu sekali. Memang terkesan khususnya di Jawa Tengah itu ada permainan 2 kaki dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Ya menurut saya juga sangat wajar sekali kalau misalkan di Jawa Tengah ada kader-kader yang bermain 2 kaki. Karena apa? Karena di Jawa Tengah itu sangat sulit sekali menurut saya. Sangat sulit sekali. Kalau misalkan Bambang Pacul dan lain sebagainya frontal menyerang Pak Jokowi misalkan, menyerang Pak Jokowi habis-habisan, bisa jadi loh suara di Jawa Tengah bisa anjlok. Karena masyarakat pada saat lalu belum siap lah dengan manuver-manuver Pak Jokowi, dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Belum siap, belum sepenuhnya siap. Apalagi orang awam dan lain sebagainya pasti belum siap. Dan ketika
kader-kader PDIP di Jawa Tengah langsung menyerang Pak Jokowi, pastinya juga suaranya kemungkinan tidak akan seperti pada pilkada. Pilkada menurut saya sudah sangat keren sekali lah, walaupun kalah di gubernurnya tetapi sudah memenangi di 19 kabupaten dan kota, menurut saya sudah sangat keren sekali ya. Ya, tetapi kenapa ini juga ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat ya? Ya, kita juga tidak tahu. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Bang Denny menurut saya juga benar. Apa yang diungkapkan oleh dari pendukung-pendukung Bambang Pacul juga sangat benar sekali, sangat benar. Tetapi menurut saya sih sama-sama pendukung PDIP tidak usah saling bersih tegang lah. Kalau misalkan tegak lurus Ibu Megawati, menurut saya ya diterima saja lah. Ya, menurut saya seperti itu. Kalau misalkan ada tweetan Bang Denny Siregar seperti ini ya tidak masalah. Bang Denny juga tidak masalah kalau ada yang mendukung Bambang Pacul dan sebagainya. Kita memang harus tetap solid lah, tetap solid. Yang penting tujuannya baik untuk partai PDI ke depannya. Ya, walaupun saya tidak mendukung PDIP, tapi saya sangat suka sekali dengan PDIP ya. Karena apa? Karena komitmennya, karena ideologinya dan lain sebagainya. Saya sangat suka sekali. Apalagi kalau kita lihat dari Hasto misalkan, wah di situ memang ada Adian Apitupulu, ada Bang Deddy Sitorus dan macam-macam. Itu memang sering sekali menyerang Pak Jokowi. Memang kayaknya ada dua kubu sih kalau menurut saya ya. Tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Ada dua kubu, yang satu itu sering menyerang Pak Jokowi, yang satunya itu memang mainnya sangat semut, halus, dan akhirnya bisa saja pendukung-pendukung Pak Jokowi akhirnya ditarik dan lain sebagainya. Semuanya bisa saja terjadi ya. Menurut saya memang PDIP didesain seperti itu, menurut saya pribadi sih. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Ini apa sih bahasa warung kopi ya Bang? Kagak ngerti, ketinggalan bahasanya. Ganti strategi, ganti pemain. PDIP menang di Jateng dan tetap jadi kandang banteng. Ngarang ya. Nah, ini ya memang 19 kabupaten dan kota dimenangi di Jawa Tengah ya. Tetapi kalau memang keputusannya seperti ini, mau gimana lagi? Sudah ditandatangani oleh Ibu Megawati dan juga Sekjen PDIP. Indikasi dirusak dari dalam ini mah. Intinya mau reshuffle proksi Jokowi yang masih ada di PDIP Jateng, terutama bosnya. Wah, karena saat dibahas soal kekalahan PDIP di Bocor Alus setelah pemilu, kabarnya ada kampanye aneh di bawah Dapil Jateng yang direstui Pacul, yaitu nggak apa-apa Pilpres 02, yang penting Pileg PDIP. Kalian kagak bakal bisa menang, kandang banteng akan kembali diobrak-abrik sama Mas Gibran beserta pendukungnya dan para dan anggota PSI. PDIP akan kalah di 2029 karena Mega dah tua, lemah, banyak pembisik yang hanya berorientasi pragmatis, kaderisasi nggak jalan, basis nggak dirawat, nggak ada lagi sumber dana, menteri-menteri habis, punya anggota DPR RI banyak nggak berkualitas. Bambang Pacul quote, jangan melawan orang baik, paham dong ada di mana posisinya Om Pacul. Ya seperti itulah, woi piaraan Hasto. Nah ini juga untuk apa juga ya, menurut saya Adian Apitupulu juga sampai pada saat lalu dan saat ini pun juga tetap menyuarakan hal yang sama. Saya salut sekali dengan konsisten dari Adian Apitupulu, Bang Denny Siregar dan lain sebagainya. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.